Ya, kita tidak boleh bergantung bersandar kepada usaha kita, ikhtiar kita, kepada kemampuan kita. Tapi kita harus bergantung bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya dalam berusaha. Ya. Jadi ketika apa yang kita usahakan belum berhasil, kita nggak akan kecewa, kita nggak akan putus asa, kita nggak akan buruk sangka. Nah itu dia manajemen hatinya. Begitu manajemen hatinya. Ya. Jadi jangan mengatur Allah dalam berusaha, ingin cepat berhasil, ya, ingin cepat sukses, harus sekarang, harus hari ini, mesti dapat usaha kita, mesti dapat hasilnya. Jangan, ya. Mesti bisa kita nikmati segera, jangan. Itu kurang beradab. Ya, itu kurang beradab. Dan nanti kita akan stres, sengsara, menderita ketika apa yang kita inginkan itu belum berhasil atau tidak berhasil. Jadi yang kita lakukan, tugas kita adalah meluruskan niat. Ya, kita niat bekerja itu, kita niat ikhtiar itu adalah karena Allah dan mengharap ridha Allah. Udah. Dan menjalankan perintah Allah. Nah, itu, ya. Luruskan niat. Kalau niat kita lurus, menjadi ladang amal buat kita mendapat pahala. Tapi kalau niat kita nggak lurus, nah, kita bekerja, nah kita mencari ilmu, nggak lurus niat kita, maka sia-sia, yang ada hanya capek. Kita mendapat dosa karena niat kita salah, ya. Jadi luruskan niat dan melakukan apa yang Allah sukai. Apa yang Allah sukai dalam berusaha, yaitu kita tidak bergantung kepada usaha kita, kepada ikhtiar kita. Itu yang Allah sukai. Kemudian kita sempurnakan ikhtiar kita. Misalnya kita pedagang, ya, kita pedagang buah misalnya. Kita sempurnakan ikhtiar kita. Nah, yang pertama sebelum berdagang kita sholat duha dulu, kemudian kita bersihkan toko kita, buah-buah kita. Nah, kemudian kita sedekah, ya, kepada orang lain. Nah, itu Allah suka, ya, itu Allah suka. Jadi tidak sembarang berusaha ikhtiar atau berdagang. Nah, tapi juga kita harus maksimal, kita sempurnakan ikhtiar kita agar apa? Agar apa yang kita usahakan, kita ikhtiarkan itu diijabah atau dikabulkan atau diterima oleh Allah atau dibalas oleh Allah. Begitu juga dengan mencari jodoh misalnya. Jangan kita bergantung bersandar kepada kekuatan kita, kemampuan kita, ilmu kita dalam mencari jodoh. Nah, kalau itu yang kita lakukan, ketika belum dapat kita akan stres, sengsara, dan menderita. Tapi kita harus bergantung kepada Allah, kepada rahmatnya. Karena yang menjodoh-jodohkan adalah Allah, bukan kita. Ya, Allah yang menggerakkan hati si perempuan dan laki-laki untuk berjodoh, ya kan? Bukan kita. Jadi stres kita, sengsara kita, menderita kita kalau kita bergantung bersandar kepada kemampuan kita, kehebatan kita, nafsu kita, kepada usaha kita. Niatkan aja kita mencari jodoh karena Allah dan mengharap ridha Allah dan menjalankan perintah Allah. Kan perintah Allah kan, menikah melalui Rasulnya, ya kan? Nah, itu. Jadi ketika jodoh itu belum dapat, kita nggak kecewa, kita nggak putus asa, kita nggak berhenti beramal ibadah. Itu yang terbaik menurut Allah. Kadang yang terbaik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, ya kan? Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu amat baik buatmu, ya kan? Nah, kita benci, ya Allah, kalau lama kali ini jodohku nih, ya Allah, aduh, misalnya kan. Sampai kita berusaha Allah ini nggak sayang ini, nauzubillah, ya. Berhentilah aku ibadah, sia-sia aku puasa Rajab misalnya kan. Nah, itu. Nah, ya, buruk sangka. Jangan, ya. Nah, jadi
Menurut kita buruk, tapi menurut Allah baik. Kenapa? Allah ingin supaya kita ini lebih banyak mempersiapkan ilmu agama kita, akidah kita, iman kita. Karena banyak orang yang berjodoh, yang menikah, banyak yang bercerai. Kenapa? Karena mereka nggak siap dari lahir dan batin. Yang lahirnya nggak siap, finansial, batinnya nggak siap. Nah, kemudian nggak cukup ilmu agama untuk mengarungi rumah tangga. Akhirnya apa? Suaminya main tangan, suaminya emosian. Nah, jadi Allah lihat, oh ini hambaku ini belum pantas, belum cukup, belum mapan dari segi finansial, dari segi lahir dan batin. Nah, lahirnya termasuklah itu ilmu agamanya, ya pekerjaannya, dari pihak keluarganya. Nah, karena ketika nanti menikah mereka akan banyak mudaratnya dan negatifnya. Maka Allah perlambat. Bukan nggak jodoh karena janji Allah kan setiap manusia kan berpasang-pasangan, ya kan? Nah, itu. Ada malam, ada siang, ya, ada pagi, dan seterusnya. Jadi insya Allah kita berpasang-pasangan, ya. Jadi kita harus baik sangka kepada Allah, supaya kita lebih matang lagi, ya, untuk mempersiapkan. Karena nggak mudah itu berumah tangga, ya. Perlu dengan kesiapan mental, ya, mental batin, rohani dan jasmani. Kemudian keuangan, finansial, kemudian ilmu agamanya, akidahnya, keimanannya, semua. Nah, ya. Karena itu tadi banyak orang yang bercerai karena apa? Karena hanya bermodalkan nekat dan hawa nafsu, ingin mengumbar hawa nafsunya. Nah, jadi ini penting ya untuk dipahami. Begitu juga banyak orang yang mencari rezeki, bekerja, mereka stres, sengsara, menderita, putus asa, berhenti ibadah. Ya, ketika yang mereka cari tidak dapat, nggak dapat kerjaan, karena mereka bergantung bersandar kepada usaha mereka. Nah, ini juga dilarang, ya. Nah, itu. Jadi kita hanya boleh bergantung kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya dalam berusaha. Nah, itu. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan, diskusikan? Belum kita lanjuti? Nggak ada. Berikutnya, hikmah berikutnya. Kepahitan, keburukan diundang oleh dosa kita sendiri. Itu jemaahku sekalian. Kepahitan, keburukan, kesengsaraan, penderitaan itu diundang oleh dosa-dosa kita. Kalau kita buat dosa, kenalah kita bala bencana. Ya. Jadi jangan heran, jangan salahkan orang, jangan salahkan orang tua, salahkan diri kita. Ya, kenapa aku dapat bencana, musibah? Nah, atau juga termasuk kenapa jodohku ini kok lambat? Evaluasi, introspeksi. Mungkin aku kurang sedekah, mungkin aku ada nyakiti orang, menzalimi orang. Nah, mungkin ibadahku mungkin belum sempurna, ya kan? Belum pakai ilmu. Karena kan wajib cari ilmu agama, betul kan? Nah, aku sibuk aja bekerja. Nah, itu. Jadi evaluasi, ya. Nah, itu jauh lebih menenangkan hati, jauh lebih menimbulkan kesabaran. Nah, ya. Dan kita nggak akan stres, sengsara, menderita kalau kita evaluasi, introspeksi. Dalilnya mana? Dalilnya ketika Nabi Yunus itu kan dimakan ikan hiu kan? Betul kan? Nah, apa yang dia lakukan? Dia kan tidak menyalahkan kaumnya, dia tidak menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain, tapi dia menyalahkan dirinya. Apa yang dia katakan? La ilaha illa anta. Tidak Tuhan selain Allah. Sungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, ya kan? Kan gitu katanya kan, menzalimi dirinya sendiri. Artinya dia tuh buat dosa, artinya dia tuh buat kesalahan gitu. Dia menyalahkan dirinya, dia tidak menyalahkan orang lain. Nah,
akhirnya apa? Akhirnya Allah bantu, Allah tunjukkan, Allah beli jalan, dibukakan hati itu sama Allah, sehingga nampak jalan. Contohnya siapa lagi? Nabi Nabi Adam, ya kan? Dia juga bertobat kan? Itu. Jadi kalau kita kena musibah, ya, evaluasi, introspeksi musibah apapun. Ya, kerjaan sulit didapat, kita disakiti orang, dizalimi orang, sulit jodoh. Nah, musibah apapun, ya. Nah, jauh lebih selamat, jauh lebih menenangkan hati, jauh lebih bisa bersabar kalau kita menyalahkan diri kita, tidak orang lain. Yakinlah kalau kita menyalahkan diri kita kembali bertobat kepada Allah, ya. Nah, perbaiki amal ibadah dengan ilmu, insya Allah Allah akan tunjukkan jalan. Nah, gitu caranya, ya. Allah mudahkan urusan. Nah, itu. Ini kan kata ulama ini, kepahitan keburukan diundang oleh dosa kita sendiri. Untuk itu jangan buat dosa agar kita selamat dunia akhirat, ya. Kalau kita mengatakan dosaku apa ya, kan nggak ada dosaku. Siap-siaplah kita sengsara menderita. Kalau kita kena musibah, mana ada dosaku? Orang yang merasa nggak ada dosa, sesungguhnya dia berdosa, betul kan? Orang yang merasa nggak ada dosa, kan nggak ada orang yang nggak ada dosa kecuali Nabi, betul? Setiap orang mempunyai dosa. Nah, ini manajemen hatinya agar kita bisa selamat, agar kita nggak stres, sengsara, menderita. Ya, dizalimi pimpinan, ya, disakiti pimpinan, evaluasi. Mungkin kerjaan kita mungkin nggak beres, atau mungkin kita ada yang zalimi orang, nyakiti orang, itu jauh lebih menenangkan hati. Mana dalilnya? Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian. Tengok kan? Ini kata Allah ini. Dalilnya nih. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Jadi musibah apapun itu akibat dosa dan maksiat kita, ya. Nah, jadi jangan merasa sok suci, merasa bersih. Nah, itu, ya. Kemudian kita menyalahkan orang, ya, atas musibah yang kita terima, jangan, ya. Ya, Syekh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan, kerusakan melainkan pada dosa. Karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Nah, itu. Jadi semua musibah, semua kepahitan hidup, semua kesulitan hidup itu diakibatkan dosa dan maksiat kita kepada Allah. Mungkin selama ini kita masih sibuk dengan dunia, kerjaan, ya kan? Lupa kita cari ilmu agama, menyempurnakan amal ibadah kita dengan ilmu, karena wajib cari ilmu agama, ya kan? Mungkin selama ini hati kita jarang berzikir, ya kan? Jarang baca Quran, kemudian jarang mengamalkan amalan-amalan sunnah seperti puasa misalnya, sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, sedekah, ya kan? Mungkin kita ada dendam sama orang, ya kan? Nah, terus evaluasi. Mungkin kita belum maksimal mengurus orang tua kita, ya kan? Kayak beban orang tua kita sama kita, ya kan? Nah, itu coba evaluasi, introspeksi. Itu jauh lebih menenangkan hati, jauh lebih menolong. Insya Allah Allah akan tolong, Allah akan bantu. Allah suka yang merendah, yang rendah hati, yang merendah, yang insaf, yang kembali kepada Allah, yang bertobat, ya, yang mohon ampun, yang merasa hina, merasa banyak dosa, banyak maksiat, itu Allah suka. Insya Allah Allah akan tolong. Tapi kalau kita sudah merasa tinggi, merasa mulia, merasa hebat, Allah nggak suka. Allah lepas tangan, Allah nggak akan bantu. Ada pertanyaan? Nah, 2 aja hikmah lah ya. Ini kita mau apa? Ada acara arisan.
Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan doa ya. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Astagfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan keberkahan dan kemuliaan surat Yasin, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mohon ya Allah, tolong ya Allah, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni ya Allah sebesar apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka, terima taubat mereka, kasihlah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu. Jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu. Tempatkan mereka di surgamu sebaik-baiknya surga ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami, terima taubat kami, kasihlah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, mohon ya Allah, tolong ya Allah, mudahkan rezeki kami dan berkahi, mudahkan urusan kami dan berkahi, panjangkan umur kami dan berkahi. Ya Allah yang maha menatap, jauhkan kami dari musibah dan bala bencana. Mohon ya Allah, jauhkan ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk bisa taat dan untuk bisa istiqomah di jalan-Mu ya Rabb. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari perbuatan syaitan, jin, dan orang-orang yang jahat kepada kami ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Mohon ya Allah, apabila di antara kami ada yang belum dapat jodoh ya Allah, tolong ya Allah, beri jodohnya ya Allah. Jodoh yang saleh ya Allah, yang taat kepadamu ya Allah. Mohon ya Allah. Dan apabila di antara kami ada yang mendapat musibah, angkat musibahnya ya Allah. Jadikan musibah yang dia alami, ganti musibah yang dia alami dengan yang lebih baik nantinya ya Rabb. Ya Allah, mohon ya Allah, tolonglah ya Allah. Murahkan rezeki kami ya Allah. Beri kami hidayah ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu malam-malam orang nyekor aku tidur, mengutamakan tidur, habis subuh tidur lagi. Si dia itu tidur di atas kan, dia bangun, aku kan habis subuh tidur, dia kan masih tidur di atas, dia turun, lalu udah tidur juga, aku tengok sebelah aku pindah. Apa merek handphone ibu itu? Samsung juga nya, karena kan yang kecil itu rusak sih, dia pakai sekolah. Tiba-tiba yang kecil itu karena kehabisan apanya baterai, kami charger lagi bisa. Itu kan nanti rencana kami masa jangan mau terus kan retak-retak depannya wallpapernya itu wallpapernya bukan kacanya.